Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Dara Brian. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Kali ini aku baru bisa share video budgeting aku di bulan Mei. Karena suami aku tuh gajian di antara tanggal 5 sampai kayak tanggal 8 gitulah paling lambat. Jadi biasanya tuh mereka gajian itu di awal bulan. Jadi baru bisa aku bikin sekarang untuk videonya. Maafkan ya bila agak telat. Jadi ya aku harus mengikuti jadwal suami aku gajian baru bisa aku share dan uangnya tuh baru ada di tangan aku gitu. Tapi sebelum masuk ke staffing di bulan Mei, di sini aku mau evaluasi dulu sisa budget aku di bulan April kemarin. Ini aku cek-cek dan sebagian itu udah kosong melopong ya guys. Hanya ada beberapa aja slotnya yang masih terisi dan di sini yang masih bersisa itu di bagian gas dan galon karena kebetulan kemarin katanya suami aku aja sebagian yang bayar galonnya, jadi itu dimasukin ke bonnya suami aku gitu ya guys. Jadi kami belinya itu ada di warung di sekitar rumah kami di kebun sawit gitu. Jadi karena suami aku yang beli, jadi katanya nggak usah dibayar aja, biar aja masuk ke bonnya dia. Lanjut, setelah tadi kita udah cek ada sisa di gas dan galon. Di sini aku mau catat dulu untuk sisanya itu di buku aku. Mohon maaf ya guys, nggak terlalu kelihatan karena ini tuh aku warnainya pakai stabilo dan warna pulpen aku itu warna biru, jadi kayak bertabrakan gitu. Kalau aku lihat sendiri sih sebenarnya kelihatan aja, tapi kalau untuk di kamera itu nggak terlalu kelihatan banget. Oke, dan selanjutnya ini aku lagi ngitungin sisa di bagian susu. Kayaknya kemarin itu karena anak aku tuh udah 3 tahun, jadi susunya itu aku ganti ke yang 3 plus dan harga per satu kotaknya itu jadi beda gitu guys, dari yang 1 plus agak turun. Jadi makanya di sini masih ada sisa untuk pos susu. Lanjut lagi, di sini aku mau ngecek juga di bagian popok. Ternyata sama, masih ada sisa banyak karena sebenarnya aku anggarinya itu untuk 3 bal popok gitu yang ukuran double XL. Ternyata itu tuh kelebihan, jadi makanya di sini masih banyak banget sisanya. Dan ternyata sekarang anak aku tuh makai 2 bal aja kayaknya cukup. Jadi untuk bulan depan, untuk bulan Mei ini aku kurangin anggarannya. Lanjut kita catat aja di buku ini biar kita tahu aja guys kalau bulan April itu ada bersisa. Dan untuk pos uang makan di sini sepertinya habis, kebutuhan anak juga habis, kebutuhan suami juga habis di sini. Lanjut yang bersisa ini ada di pos bagian groceries. Di sini ada tersisa sebanyak 3.000 aja guys yang nggak terbelanja. Oke, setelah itu kita mau tulis aja dulu di sini. Tumben sekali bulan ini sepertinya aku banyak banget. Ada beberapa pos yang ada sisanya gitu. Biasanya itu habis. Lanjut lagi ke bagian selanjutnya, di sini ada pulsa juga. Sepertinya ada sisa juga 24.000. Jadi pulsa ini biasanya aku beli hanya sekali sebulan 250.000 dan itu biasanya cukup aja untuk 1 bulan aku ya. Karena suami itu kan juga punya wifi sendiri yang dia bawa kalau kerja. Jadi kalau dia di rumah aja baru wifi itu kita pakai bersama. Lanjut di bagian ekstra habis. Nah kalau yang ini nggak aku kasih nama, ini tuh uang baper atau uang ekstra. Kalau misalkan ada pendapatan tambahan atau uang tambahan gitu, biasanya aku simpan di situ. Dan ini juga untuk record pengeluarannya, pemasukannya aku tulis biar aku tahu aja gitu ya guys. Nah ini tuh sebenarnya meribetkan aku harus nulis-nulis gitu kan. Tapi ini tuh salah satu cara aku mengontrol keuangan aku biar aku tahu aja kemana perginya uang-uang aku tuh, jadi nggak bingung gitu kalau misalkan uang itu habis di tangan karena semuanya tuh udah tertulis rinci di situ. Jadi setiap hari aku kalau ada mengeluarkan uang itu pasti selalu aku tulis dan biar aku ingat aja gitu, biar nanti kalau kita evaluasi itu kita mudah banget. Kayak aku ini kan ada beberapa anggaran yang aku pangkas untuk bulan Mei ini. Nah ini dia uang sisaan tadi, sebagian itu udah aku tukar karena uang budgeting untuk Mei ini kan nggak ada uang kecil ya, adanya 50 dan 100 aja, jadi aku tukar beberapa. Dan ini dompet budgeting aku, ini aku mau ganti pakai dompet lama aku juga sih ini sebenarnya, karena dompet yang satu itu yang motif polkadot itu udah rusak. Nah bisa kalian lihat pinggirnya itu udah kebuka gitu guys, jadi udah nggak layak lagi untuk dipakai dan beberapa slotnya juga itu ada yang robek juga, makanya itu aku mau ganti aja pakai dompet yang satunya karena ini tuh udah nggak memungkinkan lagi untuk kita pakai, takutnya uang kita jatuh tercecer gitu kan karena udah rusak juga. Jadi kalau aku ganti pakai dompet yang ini, jadi kita pakai apa yang ada aja dulu karena ini tuh masih bisa banget untuk dipakai. Nanti kalau ini udah rusak mungkin aku akan beli baru juga.
juga. Jadi aku mau kayak nerapin hidup yang beli barang itu seperlunya aja atau ketika kita butuh. Karena menurutku aku tuh orangnya tuh kayak ngelihatnya tuh pusing aja gitu kalau misalkan kebanyakan barang, ya apalagi nggak terpakai itu rasanya sayang aja gitu. Makanya mulai sekarang aku mau nerapin hidup beli barang atau beli sesuatu itu sebutuh seperlunya aja. Misalkan cuman butuh satu ya udah kita beli satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak aku yang jadi pusing. Lanjut kita ke bagian pertama. Di sini aku mau isi pos beras. Ini sama ya guys kayak sebelum-sebelumnya, selalu aku isi dengan anggaran 170.000. Ini karena slotnya itu nggak cukup, jadi aku lipatin aja dan aku taruh di bagian slot kartu ini aja. Aku paling suka banget guys pas ke stuffing kayak masuk-masukin uang kayak gini tuh rasanya tuh happy aja. Serasa kita tuh punya banyak uang, padahal ini tuh cuman bertahan sementara sebelum kita belanjakan sesuai dengan posnya dan tujuannya ya. Untuk anggarannya itu masih sama kayak aku bulan-bulan sebelumnya aja. Kalau kalian mau tahu, kalian boleh lihat video budgeting aku yang sebelumnya karena anggarannya masih sama. Jadi yang hanya berbeda di sini adalah bagian di anggaran popok aja. Di sini aku kurangin jadi 170.000. Sekarang juga aku udah mulai ngajarin anak aku tuh buat toilet training karena nggak mungkin kan selamanya dia terus pakai popok. Untuk popok ini aku anggarin dan biasanya hanya dipakai ketika malam hari saat dia masih tidur. Lanjut di sini aku mau isi bagian pos uang mingguan atau uang kebutuhan makan kami. Untuk pos jajan di sini nggak aku anggarin lagi atau nggak aku buat lagi posnya karena aku tuh kayak mau menstimulus aku bahwa uang jatah jajan itu nggak ada. Jadi kalau misalkan kita tuh nggak ada ngisi uang jajan, jadi kayak oh jajan ini nggak ada. Jadi sebenarnya tuh aku kalau mau jajan itu ngambil dari uang makan ini aja. Dan terbukti banget guys itu tuh kayak bisa banget mengurangi aku yang suka jajan karena aku tuh merasa oh, uang jajan itu nggak ada anggarannya. Jadi ya pokoknya itu kayak menstimulus pikiranku kayak gitu. Jadi kita tuh harus bisa memikirkan gimana caranya kita tuh harus bisa mengelola keuangan kita. Ini kita sudah sampai di bagian kebutuhan suami. Kebutuhan suami di sini masih sama, aku isinya itu sebanyak 200.000. Lanjut lagi di sini aku juga mau ngisi kebutuhan istri. Budgetnya aku tambah jadi 150.000. Biasanya bulan lalu itu aku hanya budgetin sebanyak 100.000. Dan untuk groceries masih sama, aku anggarin sebanyak 150.000 aja. Karena ini tuh memang khususnya buat beli persabunan aja. Oh iya, di sini aku juga mau bertanya sama teman-teman, apakah udah ada dari kalian yang nyoba nabung emas lewat Brimo gitu dan kita buka rekeningnya itu lewat Brimo tapi itu di Pegadaian gitu ya untuk nabung emas. Aku baru coba guys karena aku baru lihat juga gitu otak-atik Brimo dan aku ngeliat ada kayak bisa nabung emas gitu dan kita tuh bisa buka tabungan di Pegadaian lewat Brimo tanpa ribet gitu. Jadi aku coba aja dan udah beberapa yang udah aku cicil gitu di situ karena itu tuh nggak menentu juga harus berapa-berapa. Ya aku mau coba aja dulu. Aku mau coba aja sampai emasnya itu sampai 1 gram dulu. Nanti kalau misalkan sudah aku mau coba ke kantor pegadaiannya apakah memang bisa dicetak gitu karena di situ memang kita tuh ada pilihannya gitu bisa untuk cetak fisik minimal emas tertentu berat tertentu. Jadi aku tunggu dulu mencukupinya itu kalau misalkan ada waktu aku ke kota ke pegadaian baru aku akan coba. Oke, nggak terasa guys, budgeting kita tuh udah selesai. Sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton.